Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikan Indiwasta akan mempresentasikan tugas dari bisnis cerdas, yaitu aplikasi logika fusi dalam mengoptimalkan produksi minyak kelapa sawit di PT Waru Kaltim Plantation menggunakan metode Mamdani. Oke, kita masuk dalam materi. Saat ini penggunaan terbesar logika samar terdapat pada bidang sistem pakar kabur atau fusi expert system. Logika samar yang diterapkan pada sistem pakar kabur mencakup beberapa bidang, antara lain aplikasi teknik, pengenalan pola, aplikasi media, dan aplikasi finansial. Dari masalah mengoptimalkan produksi barang, banyak metode maupun teknik yang digunakan. Metode yang paling sering digunakan adalah logika himpunan tegas. Akan tetapi logika himpunan tegas tidak dapat dioperasikan atau digunakan oleh halayak umum, karena selain rumit dan perhitungan, kendala-kendala dalam produksi juga akan mempersulit menyelesaikan masalah mengoptimalkan produksi barang. Selain logika himpunan tegas, logika fusi juga dapat digunakan dalam masalah mengoptimalkan produksi barang. Metode yang dapat digunakan dalam mengaplikasikan logika fusi pada produksi barang di perusahaan antara lain adalah metode Mamdani, metode Tsukamoto, dan metode Sugeno. Analis statistik deskriptif, hasil perhitungan statistika deskriptif data persediaan atau permintaan dan produksi minyak kelapa sawit perusahaan WKP dengan menggunakan software SPSS 20 dapat dilihat pada tabel ini. Dan ini adalah tabel statistika deskriptif data permintaan. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu nilai variabel input dan output. Nilai variabel input dan output merupakan nilai yang digunakan untuk membuat fungsi yang keanggotaan fusi. Variabel permintaan, persediaan produksi, nilai variabel input output yang ditentukan oleh penelitian berdasarkan nilai maksimum, minimum, dan median data minyak kelapa sawit. Adapun nilai input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan ini adalah tabel kedua dan tiga. Yang tabel kedua adalah nilai variabel input dan tabel ketiga adalah nilai variabel output. Bisa dilihat. Yang selanjutnya, mendefinisikan aturan dan variabel fusi. Pendefinisian aturan dan variabel fusi dilakukan berdasarkan diskusi pakar dan pihak perusahaan. Diperoleh aturan fusi yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut atau tabel 4, aturan fusi. Ini adalah tabel aturan fusi. Susunan aturan fusi dipengaruhi oleh banyaknya variabel input dan variabel output. Dari variabel input dan output, susunan aturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan, persediaan, dan produksi. Selanjutnya, pembentukan himpunan fusi. Pembentukan himpunan fusi atau yang sering disebut dengan tahapan melakukan fusifikasi, yaitu mengambil nilai-nilai variabel input dan menentukan derajat keanggotaannya dalam semua fusi set menggunakan fungsi keanggotaan mesin masing-masing. Fungsi keanggotaan variabel permintaan. Fungsi keanggotaan variabel fusi dibuat berdasarkan nilai variabel permintaan yang terdapat pada tabel berikut. Fungsi keanggotaan permintaan yang terbentuk dalam gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari fungsi keanggotaan permintaan. Selanjutnya, fungsi keanggotaan permintaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mu rendah. Di sini 0x lebih besar sama dengan 3685. Kemudian 3685 dikurang x per 3685 dikurang 1601, di mana 1601 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 3685. Yang kemudian mu
permintaan sedang. Kemudian juga ada mu permintaan tinggi. Mungkin bisa dilihat pada gambar berikut hasil perhitungannya. Kita lanjut lagi di fungsi keanggotaan persediaan. Fungsi keanggotaan variabel fusi dibuat berdasarkan nilai variabel persediaan yang terdapat pada gambar di bawah. Fungsi keanggotaan persediaan yang terdapat dalam gambar 2 di bawah ini. Fungsi keanggotaan persediaan. Ya, ini gambarnya. Yang selanjutnya fungsi keanggotaan persediaan sebagai berikut. Mu persediaan rendah, ada mu persediaan sedang, dan mu persediaan tinggi. Mungkin bisa dilihat pada gambar di bawah ini cara kerjanya. Kemudian kita masuk fungsi keanggotaan produksi. Fungsi keanggotaan variabel fusi dibuat berdasarkan nilai variabel produksi yang terdapat pada tabel ketiga. Fungsi keanggotaan produksi yang terdapat pada gambar ketiga. Ya, ini adalah gambar sebelah kiri adalah fungsi keanggotaan produksi. Yang sebelah kanan adalah fungsi keanggotaan produksi cara kerjanya. Di sini ada mu produksi rendah, mu produksi sedang, dan mu produksi tinggi. Nah, selanjutnya perhitungan manual sistem inferensi fusi metode Mamdani. Pada sebab ini akan dijelaskan proses perhitungan manual sistem inferensi fusi metode Mamdani berdasarkan data PT WKP. Diperoleh bahwa untuk bulan Januari 2016 nilai permintaan sebanyak 2.799.918 ton dan jumlah persediaan pada bulan Desember 2015 sebanyak 1.593.021 ton. Selanjutnya akan diproduksi jumlah produksi berdasarkan kedua nilai variabel tersebut. Adapun tahapan perhitungan manual metode Mamdani sebagai berikut. Pembentukan himpunan fusi pada tahapan ini akan dibuat fungsi keanggotaan ketika nilai permintaan sebanyak 2.799.918 ton dan jumlah persediaan sebanyak 1.593,21 ton. Dan adalah gambar fungsi keanggotaan permintaannya. Yang selanjutnya dari gambar 4 yang dapat dilihat bahwa nilai permintaan sebanyak 2.799.918 menyentuh kurva rendah dan sedang sehingga dengan menggunakan persamaan 4,1 diperoleh sebagai berikut. Ya, ini hasil dari mu permintaan rendah dan mu permintaan sedang. Dan dari gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai persediaan sebanyak 1.593,21 menyentuh kurva sedang dan tinggi, sehingga dengan menggunakan persamaan 4,2 diperoleh sebagai berikut, yaitu ada mu persediaan sedang dan mu persediaan tinggi. Kemudian penyusunan basis aturan dan fungsi implikasi. Penyusunan basis aturan merupakan tahapan penyusunan aturan-aturan yang berupa implikasi-implikasi fusi yang menyatakan relasi antara variabel input dan variabel output. Proses penyusunan basis aturan berdasarkan pada kombinasi dari hasil pembentukan himpunan dan daftar aturan yang digunakan oleh perusahaan. Fungsi aplikasi yang digunakan pada metode Mamdani adalah nilai minimum di antara kedua aplikasi yang ada. Nilai minimum dari hasil kedua implikasi yang ada biasanya dinamakan dengan predikat. Berikut adalah penyusunan basis aturan ketika permintaan sebanyak 2.799,918 ton dan persediaan sebanyak 1.593,21 ton. Dan ini adalah aturan ke-1 dari permintaan rendah, yang persediaan tinggi, dan produksi rendah. Bisa dilihat gambar di bawah. Dan itu adalah mu permintaan rendah dan mu permintaan tinggi. Aturan kedua bisa dilihat pada gambar. Aturan ketiga dan keempat. Komposisi aturan.
Komposisi aturan digunakan untuk menentukan korelasi antara aturan didapat melalui pengetahuan dari sekumpulan if-then rule atau inferensi. Metode yang digunakan dalam komposisi aturan pada penelitian ini adalah metode maksimum. Proses komposisi aturan dengan menggunakan metode maksimum dapat dijelaskan melalui gambar 6 sampai gambar 10. Ini adalah gambar dari hasil variabel produksi berdasarkan predikat. Oke, ini adalah gambarnya. Bisa dilihat. Kemudian berdasarkan gambar 10, setelah menggabungkan keempat predikat, langkah selanjutnya adalah membagi gabungan predikat tersebut ke dalam 4 partisi, yaitu D1, D2, D3, dan D4. Partisi-partisi yang telah didapat digunakan untuk proses diversifikasi perhitungan partisi menggunakan persamaan. Ini adalah partisi, ada A partisi 1, partisi 2, partisi 3. Dan cara perhitungannya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Dan gambar 10 merupakan solusi himpunan fusi yang diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum daerah hasil produksi dari masing-masing aturan dan menggabungkannya, kemudian menentukan fungsi keanggotaannya dari gambar 10. Keanggotaan daerah hasil produksi yang telah digabung adalah sebagai berikut. Ini adalah penggabungan dari hasil yang sebelumnya. Bisa dilihat mu, ini adalah hasil mu produksi. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya diversifikasi proses pada metode Mamdani menggunakan persamaan 2.11. Hasil perhitungan proses diversifikasi untuk variabel permintaan sebanyak 2.799,918 dan variabel persediaan sebanyak 1.593,21 adalah sebagai berikut. Persamaan berikut. Terus kemudian diversifikasi yang digunakan adalah metode Kentruid dengan menggunakan persamaan 2.13. Dan ini adalah contoh persamaan dari M1, M2, M3, M4, A1 dan A2. Mungkin itu adalah contoh persamaan dari yang dijelaskan, contoh diversifikasi dan cara kerjanya sebagai tertera pada gambar tersebut. Oke. Di sini juga ada lanjutannya A3, A4 dan hasilnya di sini ada 8.729.036,83 per 228,82. Hasil perhitungan proses diversifikasi dengan nilai variabel permintaan berjumlah 299,918 ton dan variabel persediaan berjumlah 1.593,21 ton, maka minyak kelapa sawit yang harus diproduksi adalah sebanyak 3.085,783 ton. Ya, mungkin itu sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.